Yohanes pasal 13, hari Minggu tanggal 18 Januari 2026. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Nah, Yesus bersama-sama dengan muridnya, kita sudah baca di pembacaan Yohanes pasal 12 sebelumnya bagaimana Yesus diurapi di Betania, di rumahnya Lazarus, Maria dan Marta. Dan di situ kita lihat juga bagaimana sesudahnya Yesus masuk ke Yerusalem untuk mengikuti perayaan Paskah, yaitu memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Nah, di sana bagaimana orang banyak mengeluh-ngeluhkan Yesus, berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Dan di antara banyak orang di situ ada orang-orang Yahudi yang tetap tidak percaya kepada Yesus, bahkan terus berusaha untuk membunuh Dia. Nah, di sini di Yohanes pasal 13 Yesus telah tahu, di ayat 1 dikatakan bahwa sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu. Dia tahu, Bapaknya pasti yang sudah memberitahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Saatnya sudah tiba Dia menyelesaikan tugasnya di bumi, tugas yang Bapaknya sudah perintahkan kepada Dia, dan itu sudah akan tiba. Nah, Dia berkata di sini sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, senantiasa, selalu. Kata senantiasa, Dia enggak mengasihi hari ini, besok enggak lagi. Dia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Kasih Yesus tidak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dan ini yang dituliskan di ayat yang pertama Yohanes pasal 13, bahwa Dia yang senantiasa mengasihi muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi juga mereka sampai kesudahannya. Sama seperti Yesus mengasihi murid-muridnya, kita pun hari ini dikasihi oleh Yesus sekarang sampai kesudahannya. Ayat 2, mereka sedang makan bersama, Yesus dan murid-muridnya. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Jadi rencana untuk mengkhianati Dia itu dibisikkan oleh iblis dalam hati Yudas Iskariot. Kalau iblis membisikkan rencana jahat dalam hati seseorang, nah di sanalah kita bisa membedakan ini rencana jahat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus sanggup untuk menolong kita untuk hari ini. Saat kita sudah terima Yesus, ada Roh Kudus yang sanggup menolong kita, memberitahu kita bahwa itu bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ada tipu-tipuan yang datang dalam hati kita, nah saat kita tertipu oleh iblis, dikatakan tidak ada lagi masa depanmu, tidak ada harapanmu. Nah, Yesus memberikan kita harapan. Ada firman Tuhan berkata bahwa ada harapan, ada masa depan, selalu ada harapan untukmu. Itu Amsal 23 ayat 18 berkata seperti itu ya. Kalau misalnya kita tertipu, ada tipu-tipuan dari iblis mengatakan tidak ada lagi harapanmu, sudah seperti ini hidupmu, tidak bisa berubah, kau tidak dapat pekerjaan, rumah tanggamu tidak dipulihkan, atau relasimu dengan saudaramu tidak bisa diperbaiki. Nah, di sini kita bisa lihat janji Tuhan, karena iblis bisa membisikkan tipu-tipuan dalam hati kita, tetapi kita yang tahu janji Tuhan. Saat kita tahu ada janji Tuhan, ini Amsal 23 ayat 18 mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, saat dibisikkan seperti itu, kita yang tahu membedakan mana janji Tuhan dan mana tipuan iblis. Nah, seperti ini Yudas ditipu, sudah dibisikkan oleh iblis di situ untuk bagaimana dia mengkhianati Yesus.
Dan pilihan ada pada orang yang dibisiki iblis. Nah, Yudas memilih. Apa yang Yudas pilih? Kita lihat selanjutnya dulu. Jadi saya ulang ayat 2, mereka sedang makan bersama dan iblis sudah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Ini baru rencana, belum terjadi. Dimulai sebelum beraksi ada rencana dulu yang dibisikkan. Dan iblis yang membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon, rencana itu apa? Untuk mengkhianati dia. Sebelum Yudas mengkhianati Yesus, ada bisikan dari iblis untuk merencanakan itu dalam hatinya. Nah, ayat 3, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kerendahan hati Yesus. Dia memberikan teladan kerendahan hati. Dia tanggalkan jubahnya, menanggalkan bahwa dia yang Tuhan, dia yang guru, dia yang raja. Dia tanggalkan pakaiannya di sini, jubahnya. Dia ambil sehelai kain lenan, dia ikat pada pinggangnya dan membasuh kaki murid-muridnya. Nah, kaki itu bagian yang paling kotor dari seluruh tubuh karena berjalan banyak debu semua. Dan itu tanda kerendahan hati Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Sudah dibasuh, gak selesai di situ, diseka, dikeringkan dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Kerendahan hati Yesus yang dia mau ajarkan, memberikan kita teladan. Jangan merasa, wah saya lebih tua, saya lebih kakak, saya yang bos, saya yang seperti itu. Kadang orang tidak mau merendahkan hati karena merasa dia yang lebih, yang seperti tadi. Apakah merasa kakak, adik-adik yang perlu melayani, atau sebagai pimpinan, atau apalah, semua posisi-posisi yang lebih membuat orang menaruh diri lebih dari orang lain sehingga gak mau melayani. Nah, Yesus memberikan contoh ini. Dia lepaskan dulu, tanggalkan jubahnya, menanggalkan semua titel-titel yang ada, dan dia melayani. Dia rindu supaya kita juga melakukan hal yang sama. Nah, ayat 6, maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Nah, Petrus sedikit kaget, Yesus mau basuh kakinya. Nah, jadi dia bilang seperti itu. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Ini Petrus pikirnya tiap hari Yesus akan basuh kakinya. Pengertian Petrus di situ. Nah, jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Dibersihkan oleh darah Yesus. Ini simbol bahwa saat Yesus membasuh kita dengan darahnya, kita akan mendapat bagian di dalam Dia. Nah, kita perlu menerima dan mempercayai nantinya. Ini baru simbol yang Yesus berikan kepada muridnya, membasuh kakinya. Tetapi nantinya darah Yesus yang membasuh bukan cuma kaki kita, tetapi membasuh seluruh kehidupan kita, mengampuni kita dari semua dosa-dosa kita. Jadi kalau cuma kaki kan gak keseluruhan. Dan ini yang Yesus bilang sama Petrus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Setelah mengerti, Petrus mau dicuci semuanya. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Nah, di sini Yesus sampaikan bahwa tidak semua kamu bersih karena dia sudah tahu ada salah satu dari murid-muridnya nanti yang akan menyerahkan dia. Ini yang disebutkan di ayat 11, bahwa sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Ada yang tidak bersih karena dia sudah bersepakat di dalam hatinya, sudah dibisikkan rencana untuk mengkhianati dia, dan Yesus tahu itu.
Tidak ada yang tersembunyi di dalam diri Yesus. Dia tahu apa yang sementara dipersiapkan oleh Yudas Iskariot untuk mengkhianati dia. Ayat 12, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Tadi jubahnya ditanggalkan, dia pakai kembali setelah dia membasuh kaki murid-muridnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Ditanya, tahu enggak? Apakah kalian mengerti apa yang aku perbuat, mencuci kaki kalian? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tuhan Yesus menjelaskan lagi kenapa dia melakukan itu kepada murid-muridnya, yaitu membasuh kaki mereka. Dan Yesus menjelaskan bahwa kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Nah, kalau dalam masyarakat ya guru dan Tuhan dilayani, bukan mereka yang akan mencuci kaki orang-orang di bawahnya. Tetapi di sini Yesus bilang, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Yang harusnya di atas ya, Tuhannya, gurunya, harusnya bukan dia yang membasuh kakinya. Tetapi Yesus bilang, aku memberi teladan. Kalau aku yang adalah gurumu dan Tuhanmu membasuh kaki kamu, maka kamu pun wajib. Kata kewajiban di sini keharusannya, kalau wajib, kamu wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus memberikan keteladanan supaya kita melakukan yang sama seperti yang dia sudah lakukan. Jangan merasa karena sudah punya posisi lebih tinggi jabatan daripada yang lain tidak bisa melayani orang lain. Ini contoh keteladanan Yesus untuk berbuat seperti apa yang dia sudah contohkan kepada murid-muridnya. Ayat 16, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Perintah. Dan Yesus sampaikan di sini, jikalau kamu tahu semua ini, bahwa seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Yesus mengajarkan kalau kamu tahu semua itu, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Melakukan seperti yang Yesus lakukan saat sudah mengerti, tidak berpikir, saya yang lebih tua, saya yang lebih jabatan saya di atas, bukan saya yang perlu melayani yang lain. Kalau tahu ini, Yesus bilang, jika kamu melakukannya, kamu berbahagia. Bukan tentang kamu semua, aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Jadi Yesus sampaikan lagi kepada murid-muridnya bahwa barang siapa yang menerima orang yang dia utus. Nah, selama ini kan kadang dia utus murid-muridnya. Nah, orang yang menerima orang yang diutus, yaitu muridnya, itu sudah otomatis menerima Yesus. Dan barang siapa menerima Yesus, menerima juga Bapa yang mengutus dia. Jadi ada pendelegasian. Kalau kan kadang kalau misalnya contoh gubernur mengirim wakilnya ya bupati. Nah, orang yang kepadanya bupati itu diutus menerima bahwa gubernur yang mengirimnya, bukan bupati itu langsung, atau orang yang lebih rendah lah daripada bupati seperti itu. Jadi yang dilihat adalah yang mengutusnya, bukan orang yang datang saat itu. Karena kadang kalau yang diutus orang tidak lihat siapa sih dia,
Tetapi siapa yang mengutusnya itu, kalau dilihat maka mereka akan mengikuti apa yang disampaikan oleh orang yang diutus tersebut. Nah, inilah yang Yesus sampaikan, bahwa siapapun yang dia utus, mungkin kelihatannya tidak seperti yang orang pikirkan, tetapi kalau Tuhan utus dan mereka mempercayai, menerima, sama saja dengan mereka menerima Yesus dan menerima Bapanya. Perikop berikut Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Yesus jelas-jelas mengatakan dan bersaksi bahwa sesungguhnya, sebenar-benarnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Disampaikan di antara ke-12 muridnya yang lain ini. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudnya. Kalau kita bisa memposisikannya, memikirkan kita ada di antara murid-murid ini, kita salah satunya contoh, duduk bersama-sama dan Yesus bilang seperti ini, bahwa sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Semua saling lihat-lihat kan, adakah di antara kita salah seorang yang akan menyerahkan dia? Jadi saling memandang satu dengan yang lain, dan mereka ragu-ragu siapa yang Tuhan Yesus maksud ya. Mungkin dalam hati bertanya, mungkin ini, mungkin itu, atau bukan, siapa ya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ayat 23, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Jadi ada ini murid yang dikasihi Yesus ya, yang penulis dari kitab Yohanes ini. Dialah yang disebut sebagai murid yang dikasihi Tuhan itu. Simon Petrus bertanya kepada dia, "Coba tanya sama Yesus siapa yang dimaksud." Nah, ayat 25, murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jadi setelah ditanya, diberi isyarat oleh Simon Petrus, murid yang duduk dekat Yesus ini, dia tidak tulis namanya di sini, tetapi dialah Yohanes yang menuliskan kitab ini. Dia yang dituliskan, sering ditulis murid yang dikasihi Yesus ya, yang nantinya Yohanes yang di Pulau Patmos nantinya yang Tuhan perlihatkan penglihatan akhir zaman. Nah, jadi dia bertanya kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Nah, jawab Yesus, "Dialah itu." Jadi perhatikan ini ayat 26, jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Jelas-jelas Yesus kasih tahu setelah ditanya, dialah yang akan menyerahkan aku, adalah yang kepadanya aku akan berikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Itu kan Yesus jelas-jelas memberitahu, inilah yang akan menyerahkan aku. Jadi tidak ada yang disembunyikan Yesus di sini. Ayat 27, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Menerima roti, dia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Yudas menerima roti, tetapi dia tidak bertobat saat itu. Dia malah pergi, dia terima roti, dia pergi, dia tidak datang berserah kepada Tuhan Yesus. Mungkin ada ini, Tuhan Yesus kasih tahu ada kesempatan untuk bertobat, tetapi dia tidak lakukan. Malah di situ dikatakan bahwa ia kerasukan iblis saat dia sudah menerima roti itu, dan dia pergi, dan hari itu sudah malam. Murid-murid yang lain tidak mengerti maksud Yesus yang berkata bahwa apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi Yudas sangat tahu apa yang sementara dia rencanakan dan persiapkan.
Ayat 31 dengan perikop perintah baru, sesudah Yudas pergi. Jadi Yudas pergi, dia terima roti, dia pergi, dia nggak tinggal lagi sama Yesus dan murid-murid yang lainnya, nggak lanjutkan bersama-sama makan malamnya. Berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Yesus memberitahukan dengan jelas bahwa sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Dia memberitahukan bahwa dia akan pergi. Nah, saat itu juga murid-muridnya kan belum mengerti semua. Nanti setelah terjadi baru mereka tahu, oh ini maksud Tuhan Yesus. Jadi dia bilang dia akan pergi, dan ke tempat di mana dia pergi tidak mungkin mereka datang. Dan ayat 34 disebutkan di sini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi orang akan tahu tanda bahwa mereka adalah murid-murid Yesus apabila saling mengasihi. Nah, kalau bilang sesama orang Kristen tetapi malah saling bentrok, saling menyalahkan, saling berkelahi, ternyata itu orang tidak bisa tahu bahwa itu adalah murid Yesus. Karena semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bukti bahwa murid-murid Yesus itu adalah saat saudara bersaudara dalam Kristus saling mengasihi, bukan saling tonjok, bukan saling menjatuhkan, bukan saling marah-marah, bukan saling mencoba untuk menggosipkan yang lain. Inilah perintah yang baru. Yesus bilang, aku berikan perintah baru, yaitu supaya saling mengasihi sama seperti Yesus telah mengasihi mereka, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi mengikuti teladan Yesus dalam hal mengasihi. Cara Yesus juga mengasihi, dia pernah bilang, dia pernah marah juga kepada Petrus. Jadi ada hal-hal di mana yang tidak seharusnya dilakukan oleh muridnya, ya Yesus memberitahu kebenarannya. Yesus mengasihi, dia juga basuh kaki. Jadi cara mengasihi yang harus kita pelajari adalah cara Yesus bagaimana mengasihi. Demikianlah yang perlu kita praktekkan, bukan cara mengasihi dari diri kita sendiri karena perasaan kita, tidak enakannya kita, tetapi kita perlu mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah perintah baru yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya saat itu dan kepada kita hari ini. Yesus memperingatkan Petrus. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Jadi sekarang saat Yesus pergi belum, tetapi kelak nanti pada waktunya Petrus juga menyelesaikan pertandingan di bumi, dia akan mengikuti Yesus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Ya, Petrus sok pahlawan lagi, mau memberikan nyawanya bagi Tuhan. Dan ayat 38 jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Yesus tanya balik, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Amin. Demikian pembacaan Yohanes pasal 13 hari ini. Kita mendapatkan teladan Yesus melayani murid-muridnya, teladan Yesus dalam mengasihi murid-muridnya, dan perintah baru yang dia berikan supaya kita saling mengasihi sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Demikian pula kita harus saling mengasihi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.